Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash, yang sering kali kita ceritakan kisahnya. Imam yang nyentrik dan begitu keras menghadapi para penuntut ilmu hadis. Imam A'mash, dia keras sama penuntut ilmu hadis. Nggak semudah itu dia berikan hadis. Dia uji dulu penuntut ilmu yang mencari hadis, benar-benar dia uji. Ya. Supaya apa? Dia pengen tahu yang mana yang beneran mau cari ilmu hadis untuk mendakwahkannya, menetapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana yang cuman mau mencari ilmu sebagai hiburan, karena kemuliaan dan tren pada masa itu memang menuntut ilmu hadis. A'mash ini susah ngasih hadis. Susah. Imam A'mash rahimahullah susah ngasih hadis. Dan dia nyentrik terus lucu, banyak bercanda orangnya. Tapi galak satu sisi. Oke? Di masa seseorang datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Ya Imam, ana udah pinjam 1 dinar. Setengah dinar ana gunakan untuk menyewa keledai untuk membawa ana kemari, agar aku mendengar hadis darimu." Oke? Kata Imam A'mash apa? Setengahnya lagi ente pakai pulang. Dan enggak diberi hadis. Imam A'mash rahimahullah. Oke? Sampai dia kesel ketika ada orang ke rumah minta hadis tuh, bukannya ke majelis taklim media, malah ke rumah ini tuh, dia kesel. Ya, akhirnya dia taruh anjing galak. Anjing galak dipelihara. Oke? Ketika orang ke sana mencari hadis, indik-indik, gauk-gauk pada lari. Dan ini para imam yang lari-larian. Imam di zaman berikutnya, Fudail ibnu Iyad rahimahullah dan lain-lain, murid-muridnya A'mash ini. Sehingga satu hari mereka semua masuk dan tidak menemukan anjing itu. Ketika Assalamualaikum dibukakan pintu oleh A'mash rahimahullah. Kemudian Imam A'mash menangis dengan keras. Ditanya oleh mereka, "Ma yubkika ya Imam? Apa yang membuatmu nangis ya Imam? Ada apa?" Imam berkata, Imam A'mash, "Qad mata alladhi kana ya'mur bima'ruf wa yanha 'an munkar." Yang biasa beramar ma'ruf dan bernahi munkar telah mati. Yakni itu anjing. Yang salah satu bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar adalah menghalau para penuntut ilmu dari pintu rumahnya. Imam A'mash rahimahullah. Ya. Imam A'mash juga sahib ta'liqat, yakni ta'liq dia luar biasa lucu. Suatu hari dikisahkan di mana beliau rahimahullah keluar rumah dalam hari yang dingin luar biasa. Dia pakai baju kambing, kulit kambing, untuk menghangatkan badan memang pada masa itu. Tapi orang pakainya suf, yakni bulu-bulunya, wool. Suf itu wool. Woolnya di dalam supaya apa? Warm, supaya hangat. Imam A'mash enggak, sufnya di luar. Woolnya di luar. Dia keluar begitu, cuek. Ini baju kebalik namanya, kata orang dulu. Mereka berkata, "Ya Imam, lima ma qallabta ats-tsawb?" Kenapa kau tidak balikkan baju itu, yakni supaya wallnya di dalam supaya hangat. Kata Imam A'mash, "Insah al-kabsh." Nasihatin deh kambingnya. Kambing pakainya wallnya di luar apa di dalam? Mana yang lebih memahami baju kambing, engkau atau kambing? Ente mau suruh anak pakai wallnya di dalam, ente nasihatin kambing begitu. Lucu luar biasa Imam A'mash. Dia punya anaknya ini mughaffal. Mughaffal yakni rada meleng, enggak konsen, rada telat. Tell me bahasa sekarang. Dan ini musibah buat dia. Dia imam besar dunia mendatangi dia dari hadis. Dia punya anak kayak begini. Satu hari dia berkata kepada anaknya, "Ya bni, ishtari lana hablan lil ghasil." Wahai anakku, coba kau pergi beli untuk kami tali jemuran. Anaknya bertanya, "Fitulikan, panjangnya berapa?" 7 atau 10 azra, yakni 7 atau 10 lengan panjangnya. Terus anaknya bertanya, "Fi'ardikan, luasnya berapa?" Tali luasnya berapa? "Fi'ardikan." Akhirnya A'mash menjawab, "Fi'ardi musibati fik." Seluas musibahku dapat anak sepertimu.
rahimahullah lucu, luar biasa, dan banyak kisah-kisahnya. Mungkin seorang penuntut ilmu akan melihat, masa imam kayak gitu, masa ulama kayak gitu. Namun kami tegaskan, benar. Itu demikian dengan ijtihadnya. Keras, tidak semudah itu memberi hadis dan lain-lain. Dan dia tidak suka ketika menyampaikan hadis begini terus ada suara orang ngobrol, dia langsung pergi. Hadis itu buntung akhirnya. Akhirnya para penuntut ilmu hadis, mereka tahu semua. Awas ya, nih imam nih, jangan ada yang ngomong ya. Kalau ngomong hadis kita buntung nih, buntung. Nggak kelar. Karena dia nggak suka beradu suara. Untuk apapun itu. Nggak suka dia ada orang dekat-dekat dia. Jauh-jauh. Nggak suka ada orang bicara dekat dia. Ya, satu hari dia nyukur. Ishtarat alal halaq. Dia beri syarat kepada tukang cukurnya nih. Aku mau cukur, tapi dengan syarat. Jangan bicara apapun sebelum selesai. Jangan bicara apapun sebelum selesai. Oke, diterima syaratnya sama tukang cukur. Cukurlah. Wallahu alam tukang cukur ini mikir apa? Cuman mungkin kalau ana jadi tukang cukur, ana mikirnya demikian. Dunia ngejar dia minta hadis, dia mampir ke tempat ana pengen nyukur, masa ana nggak tanya hadis? Ya imam, hadis ini itu. Dia tinggal pergi. Assalamualaikum. Rambutnya botak setengah berapa hari. Buta Imam Ahmad. Rahimahullah. Mungkin seorang awam akan menganggap, ini aneh masa begini sini. Hak. Dia dengan ijtihadnya. Dia tahu mana batasan halal, haram. Dia tahu mana batasan zalim atau tidak. Termasuk memelihara anjing ini itu. Mungkin akan dipertanya, masa imam melihara anjing ini itu? Dia mah ulama, ada ijtihadnya. Ada perhitungannya, wallahu a'lam. Mungkin dia punya piaraan yang bisa dia jaga dengan anjing itu juga. Mungkin dia punya kebun, wallahu a'lam. Ala kulli hal, ini kisah yang banyak diriwayatkan tentang Imam A'mash. Nah, Imam A'mash segitunya. Nah, Imam Waqi' Ibn Jarrah kita ini, yang lagi kita omongin, bapaknya bos Baitul Mal, yakni mudir Baitul Mal, wali Baitul Mal. Karena jabatan ayahnya dia bisa dapat banyak hadis yang susah orang lain dapat. Termasuk dari Imam A'mash. Okay? Imam A'mash berkata kepada Waqi', "Masmu, siapa namamu?" "Ana Waqi', aku Waqi'." Imam A'mash bilang, "Ismun Nabil, nama yang bagus." "Wa masmu abik, siapa nama ayahmu?" "Jarrah." Oh, ini anaknya bos Baitul Mal nih. Oh. Akhirnya Imam A'mash berkata kepadanya, "A'tini awta'i kulla syahr wa uhaddithuka bi 5 ahadith." Kau bawakan kepadaku gajiku tiap bulan dari ayahmu. Oke? Ana bagi ente 5 hadis setiap ente datang. Syuf? Ya kan? Fair? Fair. Orang lain susah dapat hadis dari dia. Ini ditawarin 5 hadis tiap bulan. Bapaknya wali Baitul Mal, A'mash tiap bulan ya, ini kesono ngantri ini itu ngambil gajinya ini supaya ane nggak ngantri, dibawain gaji ane ke sini, ya ente yang bawain ke sini. Bilang sama abah ente, bawain sini. Ane bagi 5 hadis tiap kali ente datang. Akhirnya Imam Waqi' bilang sama ayahnya, "Ayah, ya ini abah." Imam A'mash bilang begini. Alhamdulillah, ini orang lain susah dapat hadis dari dia. Ane ditawarin 5 hadis per bulan. Ayahnya bilang, "Oh begitu ya, Zain." Ayahnya pinter. Ini A'mash nih susah. Nggak bisa ngasih hadis semudah itu. Mesti dikerjain. Kau datang kepadanya dengan setengah gajinya dulu. Nanti dia akan beri kau 5 hadis. Kau datang kedua kalinya, dia bagi kau 5 hadis lagi. Jadi kau dapat 10 hadis tiap bulan. Makanya bawain jangan full gaji dia. Begitu ya, Bah ya? Iya. Oh, tayyib. Imam Waqi' menuruti ayahnya. Dia datang dengan setengah gajinya Imam A'mash. Imam A'mash pas menerima gajinya, wa qallabat dananir, dia bolak-balikin dinar-dinar ini. Buta. Nggih? Mahada, apa nih? Anisfu atai, setengah gaji aneh. Tayyib, uhaddithuka bihadithin. Kalau gitu aku berikan kau 2 hadis. Nggak kena dikerjain. Dan dia tahu nih yang nyuruh begini abahnya nih. Ini anak nggak sepinter itu, nih abahnya nih yang pintar. Abahnya seletingan sama Imam A'mash.
Al-Jarrah, seletingan Imam Ahmad, dia bilang, wa kulli abi, katakan kepada ayahmu, innal A'mash mujarrab, sesungguhnya A'mash nih well trained. Qad syahida al-waqai', telah banyak menyaksikan, mengalami peristiwa-peristiwa besar. Yani guys like you won't fool me. Orang kayak ente gak bakal bisa ngerjain aneh, gak kena. Jadi bilang sama abang. Akhirnya tiap bulan Imam Waqi datang membawakan gajinya dan dapat 5 hadis. Ajib.